yang paling cakep, yang paling afdol, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berkah buat nama anak laki-laki. Yang pertama yang depannya Abdun, ambil dari Asmaul. Abdurrahman, cakep nggak? Abdurrahim, bagus nggak? Ada orang namain depan namanya Abdun, belakangnya Jahanam. Abdul Jahanam. Mahomet nggak bisa. Abdun ngambil nama nabi kita, Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Sampai saking mulianya nama Muhammad, Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Muhammad, kemudian ketika itu anak tumbuh menjadi anak yang dewasa, ini anak sifat, karakter, kepribadiannya jauh dari perilaku Nabi Muhammad, ini anak bukan jadi anak yang soleh, malah jadi anak yang toleh. Ini anak bukan menjadi anak yang taat, malah menjadi anak yang suka bermaksiat. Ini anak jauh dari Allah. Dengan kemuliaan nama Muhammad, Allah malu kalau seandainya memasukkan nama Muhammad ke dalam api neraka, walaupun orangnya ahli maksiat. Nama Muhammad nggak ada di dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali kita bergadang buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayyikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala 'alaihi salatu wassalamu sallu 'alayya fa inna sholata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, juga semua jamaah, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru-guru kita yang baru saja menyampaikan hikmat tausiahnya kepada kita, di antaranya Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Kaf, kemudian juga Al-Habib Zain Ibn Umar Al-Attas, kemudian hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Bagir Ibn Mustafa Al-Habasyi, dan juga guru kita yang paling unyu-unyu se-Indonesia, Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Juga kepada semua para habaib, para asatid yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita angkat tangan, kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah senantiasa menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, melanjutkan dari apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa ini malam kita duduk hadir kumpul di tempat ini enggak lain dan enggak bukan ngerayain daripada peringatan maulid yang mulia Nabi Muhammad. Kita pengen lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad, ingin mengetahui tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, dan kita pengen lebih dekat lagi dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, "Wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib." Ketika ada seorang hamba, dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, dia berusaha meringankan langkahnya untuk hadir di majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, la yakhib. Itu hamba dia nggak bakal merugi. Itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah kumpul kita ini malam, pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen kenal dengan Nabi Muhammad, ini sebaik-baik cara untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Insya banyak bu, Pak, kemuliaan Nabi Muhammad. Ini malam satu aja kita bahas tentang kemuliaan yang mulia Nabi Muhammad. Apa? Siapa nama Nabi kita? Udah pada lapar. Siapa Nabi kita? Menurut sensus kependataan nama-nama sedunia, ternyata nama Muhammad bu, Pak, nama yang paling banyak di dunia ini. Coba di sini angkat tangan yang namanya ada Muhammad atau Ahmadnya, angkat tangan coba. 1, 2, 3, 46, 72. Wah, Masya Allah banyak. Dan bahkan beruntung ketika ada seorang anak mendapatkan nama dari orang tuanya dengan nama Muhammad. Bahkan yang mulia Nabi SAW mengatakan apa? Afdolul isim ma'ubid wa mahumid. Nggak ada nama yang paling cakep, yang paling afdol, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berkah buat nama anak laki-laki. Yang pertama yang depannya Abdun, ambil dari Asmaul. Abdurrahman, cakep nggak? Abdurrahim, bagus nggak? Ada orang namain depan namanya Abdun, belakangnya Jahanam. Abdul Jahanam. Mahomet, nggak bisa Abdun, ngambil nama Nabi kita Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Sampai saking mulianya nama Muhammad, Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Muhammad, kemudian ketika itu anak tumbuh menjadi anak yang dewasa, ini anak sifat, karakter, kepribadiannya jauh dari perilaku Nabi Muhammad, ini anak bukan jadi anak yang soleh malah jadi anak yang toleh, ini anak bukan menjadi anak yang taat malah menjadi anak yang suka bermaksiat, ini anak jauh dari Allah. Dengan kemuliaan nama Muhammad, Allah malu kalau seandainya memasukkan nama Muhammad ke dalam api neraka. Walaupun orangnya ahli maksiat, nama Muhammad nggak ada di dalam api neraka. Enak nggak tuh? Enak nggak? Yang demen maksiat langsung pengen ganti nama nih. Kalau ada nama Muhammad ahli maksiat, ntar di akhirat namanya diselamatin sama Allah. Orangnya mah tetap diinjek-injek sama malaikat. Enak banget. Makanya bu, pak, kalau punya anak laki-laki namain Muhammad. Nama yang cakep, nama yang baik, nama yang berkah. Nggak kayak orang tua zaman now pengen ngasih nama anak bukan nanya ke guru, nanya ke habaib, nanya ke ulama, nanyanya malah ke Google. Bener? Ada di sini namain anak lewat Google. Atau emak-emak zaman now kadang-kadang namain anak disingkat-singkat. Nama bapak sama nama emak disingkat jadiin satu buat nama. Ada yang kayak begitu nggak? Bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Baskom. Masya Allah. Namain anak yang cakep, yang baik, yang pantes. Jangan kayak orang-orang jahiliyah. Kita lihat orang tua kita zaman dulu lahir kalau di depan ada sapu, anak dinamain sapu. Lahir di depan ada pengki, anak dinamain pengki. Lahir di depan ada garpu, anak dinamain
saya pernah hadir acara kematian yang meninggal namanya almarhum Bapak Bajing bin Guguk. Serem gak tuh? Masya Allah. Namain yang cakep, namain yang pantas, namain yang bisa ngedatengin keberkahan buat itu anak, insya. Dan yang terakhir, kemuliaan nama Muhammad. Ternyata nama Muhammad bisa dijadikan sebaik-baik jimat buat kehidupan kita. Pengen sukses, pengen seneng, enteng jodoh, murah rejeki. Di sini ada yang jomblo. Main hadro muka-muka jomblo semua tuh. Perempuan kalau pengen cari jodoh nggak usah repot-repot, cari anak muda yang bisa main hadro. Wah. Kenapa? Hadroh aja dia pukulin, gimana laki-laki yang ganggu istrinya? Takbir! Muka-muka nggak laku semua, sian dah. Ya Allah. Tuh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya bisa dijadiin jimat, Bu. Dulu pernah di zaman yang mulia Nabi Muhammad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang satu pemuda curhat sama Nabi Muhammad. Ini anak muda, dia bilang, ya Rasulullah, God annani humum gumum wa kathrati duyun. Ya Rasul, hati saya sering sumpek, bete, uring-uringan, masalah banyak, utang banyak, rezeki pas-pasan. Komplit nggak tuh masalah? Nggak ada Nabi ngasih amalan seperti amalan yang dikasih seperti dari Gus Samsudin, nggak ada. Ngamalin ini, ngamalin itu, ditebak, dibacok bisa keluar asap katanya. Enggak, Nabi cuma ngajarin satu. Apa kata Nabi? Sallu alayya fa inna sholata shifaun likulli da. Cukup untuk engkau banyakkan menyebut nama saya lewat untayan sholawat salam sejahtera, karena sesungguhnya sholawat salam sejahtera yang kalian sampaikan untuk saya itu adalah obat dari segala macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat wasilah banyakin sholawat amin Nabi bakal diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Anak-anak yang masih sekolah diajarin ame ulama-ulama kita gimana caranya biar hafalan melekat di pikiran. Sebelum belajar baca sholawat 3 kali. Setelah belajar baca sholawat 3 kali. Allah akan anugerahkan kecerdasan untuk akalnya. Amin. Yang belum dapat jodoh, gimana caranya biar dapat jodoh? Banyakin baca sholawat, gobul insya Allah. Amin. Cuman jangan buat pacaran nih. Ntar sholawat tuh ada perempuan cakep nih cabe-cabean, gue sholawatin repot urusannya. Anak zaman sekarang kan masya Allah kacau bener. Jangankan buat mereka yang gak kenal pengajian, mereka yang rajin ke pengajian aja banyak yang pacaran, betul? Datang ke majelis boncengan sama yang bukan mahram, benar? Ada di sini yang begitu? Mana dia orangnya? Kita doain pulang bannya bocor. Lagu apa datang ke majelis pakai pacaran, benar? Mentang-mentang datang ke majelis ditanya ente berdua pacaran, maaf beb, kita nggak pacaran kayak orang-orang. Kita mah ta'arupan. Kayak ta'arupan naik motor cemplakan, masya. Kita nggak ayang-ayangan kayak orang-orang beb. Kita mah umi abian. Di WhatsApp, umi udah emam belum? Ya lagunya cacing push up. Jangan pakai pacar-pacaran tuh, banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini terakhir, udah bener ini mah terakhir, nggak nambah lagi. Bib Rifki tenang aman beb. Dulu nih Bu Pak, saat istri saya hamil kandungan anak pertama, saat kandungan tersebut berusia 4 bulan, saya bawa ke rumah sakit. Saya USG kandungan saya punya istri dari USG 2 sampai USG 4 dimensi. Ketika di USG sama dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan.
Dulu saya kepengen banget Bu punya anak pertama laki-laki. Akhirnya saya ingat sholawat sama Nabi. Tiap malam perut saya punya istri, saya bacain sholawat 33 kali. Saya minta sama Allah dengan barokah kemuliaan sholawat, kalau bisa ya Allah, rubah kelamin anak pertama saya biar jadi laki-laki. Ketika kandungan masuk 9 bulan 10 hari, siap-siap melahirkan. Sebelum melahirkan kembali di USG sama dokter. Ketika di USG dokter mengatakan, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Tapi Pak, saya yakin sama sholawat yang saya baca. Saya bilang sama tuh dokter, nggak bisa dok, calon anak pertama saya laki-laki. Perempuan Pak Habib, laki-laki perempuan. Akhirnya saya gergetan, saya bilang sekarang gini aja deh dok, kalau anak saya perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi kalau laki-laki, saya ya yang minta ke dokter. Anak di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Dokter yakin sama alat USG-nya, dia bilang baik beb, anak perempuan. Cukup buat saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau laki-laki, biarin beb, biaya persalinan saya yang tanggung. Salaman, deal. Saya deg-degan. Ini urusannya cincin gua hilang. Sejam 2 jam, tahu-tahu ada suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Oa, oa. Iya, oa, masa kukuruyuk. Lahir anak saya diangkat sama dokter. Dokter kaget anak saya ada keongnya. Jadi laki-laki. Masya Allah, barokah sholawat seumur hidup saya main judi menang. Biaya persalinan anak pertama gerah. Alhamdulillah. Wah kacau, judi menang alhamdulillah. Anak pertama alhamdulillah laki-laki. Anak pertama baru usia 4 bulan, istri hamil lagi. Lah kenapa bini gua? Akhirnya begitu pas kandungan anak kedua masuk 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter ngelihat saya, dia nanya, ada apa Pak Habib? Istri hamil lagi dok. Dia kaget, waduh. Terus yang pertama saya mau periksa, yang kedua saya mau USG. Apa Bu yang dijawab sama si dokter? Pak Habib, kalau mau periksa boleh di sini. Tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib nih anak laki-laki apa perempuan? Sampai dokter trauma. Anak pertama saya laki-laki, anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah. Anak pertama laki-laki, kulit gelap kayak saya. Anak kedua perempuan, masih dalam keadaan gelap kayak saya. Akhirnya begitu hamil anak ketiga, saya ingat sholawat ame Nabi. Tiap malam lagi-lagi perut saya punya istri, begitu hamil anak ketiga, saya bacain sholawat lagi 33 kali. Saya minta sama Allah dengan kemuliaan sholawat sama Nabi, mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule, bule, bule. Akhirnya ketika anak ketiga saya lahiran, posisi saya lagi tawaf wada di depan Ka'bah. Kelar tawaf, masuk WhatsApp dari saya punya istri. Begitu buka foto WhatsApp, gambar anak ketiga telah lahiran. Ngelihat putih. Wah, biasanya kan kamera akhir zaman penuh dengan fitnah, bener. Yang kulit kayak oncom ditepak ngebul bisa glowing. Yang hidung pesek bisa mancung, yang badan pendek bisa tinggi, kemudian gendut bisa ramping. Saya pikir wah ini paling efek kamera nih, putih begini. Akhirnya begitu saya pulang sampai Jakarta, saya tengoki istri dan anak saya. Dan ketika saya melihat anak ketiga saya, subhanallah Bu, rambut
merah, bule, kulit putih, hidung mancung, bibir merah. Nomor 3 bener-bener Allah kasih kulitnya bule. Begitu anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah. Intinya, ayo momentum peringatan Maulid Nabi ini malam, jangan kita bangun dari majelis ini kecuali banyakin di dalam lisan kita, di dalam memperbanyak sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anti sumpek, banyakin baca sholawat. Rezeki seret, banyakin baca sholawat. Pengen dapat kerjaan, banyakin baca sholawat. Lagi masak, banyakin baca sholawat. Yang kerja dan semua aktivitas kita, banyakin baca sholawat. Dengan sholawat cukup untuk menghantarkan kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.